Kalau saya pribadi tidak menganggap corona atau pandemi ini sebagai tantangan sebenarnya. Akan tetapi lebih pada gejala alam yang membutuhkan seni pendidikan secara variatif. Kali ini adalah membincang tentang pendidikan di masa pandemi, di mana di negara kita, Indonesia, COVID atau Corona ini menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa. Dari kalangan ilmuwan sampai petani, seakan-akan mereka sama-sama pinternya dalam persoalan COVID. Dan COVID ini berimbas kepada seluruh sendi di Indonesia. Dan kita malam ini akan membincang tentang imbas COVID terhadap pendidikan. Jadi COVID ini adalah penyakit yang mematikan, virus yang mematikan. Di Indonesia, di negara kita, malah dipolitisasi dan dieksploitasi, di mana tanpa adanya pandemi pun pendidikan kita memang sudah dipolitisasi dan juga dieksploitasi oleh orang-orang yang oleh politisi gitu loh. Jadi malam ini kami kedatangan Muhammad Izzi, Ketua Perguno Gulug-Gulug, dan kami akan membincang dampak COVID ini terhadap dunia pendidikan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok serius ini? Ya santai tapi santai serius saja ya. Ya sebenarnya kalau persepsi saya pribadi gitu ya, kalau saya secara pribadi mau jujur, itu sebenarnya tidak berdampak pada substansi pendidikan sebenarnya, cuma sistem pemerintahan kita itu ya memaksa seakan-akan pendidikan ini sangat berdampak, sehingga kalau di desa-desa itu banyak sekali lembaga pendidikan yang merasa mengalami tantangan yang dalam tanda kutip mereka dirasa berat seperti itu, karena harus banyak mengubah pola pembelajaran, terus banyak mengubah manajemen kelembagaan juga seperti itu. Kita cerita ya sebenarnya. Dulu waktu saya masih SD itu kan saya jauh dari rumah ke sekolah itu sekitar 5 kiloan. Waktu kalau musim kemarau, jadi saya itu biasa lewat di jalan yang biasa normal gitu. Akan tetapi waktu itu kalau sudah musim hujan, maka jalan yang biasa saya lewati itu berlumpur. Akan tetapi apakah jalan yang berlumpur itu kemudian menjadi rintangan kepada saya untuk mengurangi aktivitas belajar saya? Tidak gitu. Jadi sama halnya dengan COVID sekarang, selama komitmen dan optimisme kita itu tetap kuat, kalau saya pribadi tidak menganggap corona atau pandemi ini sebagai tantangan sebenarnya. Akan tetapi lebih pada gejala alam yang membutuhkan seni pendidikan secara variatif gitu. Jadi kita memang dalam beberapa sektor, dalam beberapa elemen pengelolaan manajemen kelembagaan, terus metode pembelajaran, model-model pembelajarannya itu memang harus diubah, iya. Akan tetapi itu bukan sebuah tantangan gitu. Itu salah satu seni pembelajaran sebenarnya, seni strategi pembelajaran. Ya memang sudah zamannya seperti itu. Oke, ini bukan tantangan. COVID bukan tantangan terhadap sendi pendidikan gitu. Akan tapi kemudian Indonesia ini tidak semuanya Jakarta. Indonesia ini tidak semuanya kota. Jadi ketika sistem pendidikan
yang sekarang ada kebijakan pemerintah untuk sekolah harus daring. Ya, sekolah harus daring. Jadi lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan dinas pendidikan, gitu kan. Jadi mereka semuanya daring. Nah, sementara pendidikan yang ada di bawah naungan Kemenak sebenarnya juga harus daring, akan tapi di lapangan gitu kan, di lapangan tidak daring gitu kan. Nah, ini kan ada dua pola yang beda gitu loh. Kenapa di bawah Kemenak itu tidak daring, kenapa di bawah Dignas itu daring? Mungkin kebijakan dari masing-masing instansi ini sama, akan tapi kenyataannya di bawah Kemenak ini nggak daring. Madrasah-madrasah tetap menjalankan sistem pendidikan sebagaimana sebelum COVID. Akan tapi kalau yang di bawah Dignas misalnya SD, SMP, SMA atau SLTA yang sederajat, mereka daring. Iya. Ya seperti ini. Daring. Sekarang kan banyak, terutama ya maaf gitu ya, dari kalangan guru yang sudah sepuh, yang tidak memiliki kemudahan beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Memang kebijakannya kan diharuskan daring. Cuma sebagian pengelola lembaga pendidikan itu merasa untuk materi-materi yang outputnya itu tidak sebatas penanaman pengetahuan secara kognitif, akan tetapi untuk mencapai output afektif dan psikomotorik itu banyak yang beranggapan daring itu tidak efektif gitu. Jadi seakan-akan proses belajar mengajar untuk mengubah perilaku siswa, misalkan seperti pelajaran ya, akhlakul karimah, fikih dan sebagainya, itu banyak guru yang beranggapan daring itu tidak efektif untuk mengubah perilaku. Maka dipaksakanlah di bawah itu dimodifikasi sedemikian rupa, ada yang masuk tanpa seragam, yang siswanya itu salah satu caranya untuk mengantisipasi akibat yang fatal sebenarnya. Mengelabui ya betul. Pendidikan, betul. Maka di madrasah kadang-kadang masuk aktif tapi nggak pakai seragam. Iya. Gitu. Terus coba kita seragamkan dulu ya. Setuju nggak sampean dengan sistem pendidikan yang harus daring dalam kondisi masyarakat di Madura, khususnya di Sumeneb? Setuju nggak? Setuju. Saya setuju. Bahkan untuk pendidikan karakter sekalipun, dalam materi-materi tertentu memang tidak semua materi itu bisa efektif secara daring, akan tetapi kebanyakan masih bisa. Ya itu tadi yang kita butuhkan saat ini itu seni metodenya, seni strategi pembelajarannya. Bagaimana cara menerapkan, kalau inovasi media pembelajaran itu, misalkan kalau di pendalaman materi itu ada istilah, ada yang pakai peta konsep atau apa, ada yang pakai strategi accelerated learning. Nah itu kan seakan-akan metode-metode kreatif inovatif seperti itu seakan-akan selama ini dipahami hanya cocok untuk materi-materi yang sifatnya umum, tidak untuk akidah akhlak, tidak untuk fikih, yang itu berkaitan langsung pada ilmu keagamaan kita di dalam Islam. Banyak dipahami seperti itu, padahal menurut saya tidak. Semua materi bisa kita efektifkan menggunakan daring dengan strategi yang itu tadi. Kita harus punya seni strategi pembelajaran yang inovatif gitu. Iya, ini sekarang sudah tantangannya seperti ini. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Tinggal misalkan di suatu lembaga itu ada sejumlah guru
yang kemampuan penguasaan teknologinya terbatas. Nah, disitulah lembaga pendidikan harus hadir, harus memfasilitasi. Oke. Seperti itu. Biar nggak tegang bisa sambil diminum. Oh iya. Oke, kita sepakati bahwa daring itu tidak mempengaruhi terhadap afektif, psikomotorik, dan apalagi kognitif gitu, iya. siswa gitu kan. Oke, kita sepakat itu gitu, bahwa dengan daring tidak mengurangi terhadap tiga unsur ini gitu. Akan tetapi gitu kan, yang dianggap bermasalah adalah fasilitas daring, karena tidak semua siswa punya Android gitu kan. Kalau guru bisa dikatakan 100% punya Android, akan tapi kalau siswa, apalagi yang TK terus SD, itu tidak mempunyai Android. Satu, itu masalahnya. Yang kedua, pakai data gitu. Dengan kemampuan orang tua siswa yang ya petani, jangankan beli paket data gitu kan. Untuk uang saku siswa saja, ya, petani itu sangat menjerit untuk memberikan uang saku, apalagi harus beli data kemudian digunakan untuk daring. Bagi saya ini menjadi sebuah problem. Ini menjadi sebuah paling nggak masalah walaupun tidak besar gitu. Bagaimana menurut sampean? Ya, menurut saya ketika saya anggap pemerintah itu sudah lebih cerdas, sudah lebih pintar, dan sebelum menentukan kebijakan, sebelum memutuskan suatu kebijakan, saya anggap pemerintah itu sudah memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi, seperti itu. Saya anggap sudah seperti itu. Ketika pemerintah sudah memutuskan pembelajaran harus daring, ya pemerintah harus hadir untuk itu. Ya pemerintah harus mengalokasikan bagaimana proses pembelajaran, hak pendidikan warga Indonesia yang sudah tercantum dalam Undang-Undang 45 itu ya harus ditegakkan seperti itu. Bagaimanapun caranya. Oke, harus ya. Harus. Kita lihat kenyataannya. Iya. Apakah sekarang pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk paket data daring itu gitu? Ya, untuk sudah atau tidaknya ya mungkin kita perlu cari data gitu ya. Karena saya memang tidak konsen di situ, jadi saya tidak banyak tahu tentang data-data tersebut. Tapi untuk teman-teman pengurus, khususnya pengurus pergunung, karena di situ ada ada seksi bagian advokasi gitu, saya pasti tahu. Jadi kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang jaminan terlaksananya pendidikan di era pandemi itu apa saja, ya kita nanti bisa dibicarakan di lain waktu. Oke, ya. Yang harus hadir bukan hanya pemerintah ternyata gitu kan. Yang harus hadir adalah lembaga-lembaga yang konsen dalam pendidikan, termasuk pergunung gitu kan. Iya. Dan ternyata di Lawangan hari ini masih banyak ternyata ada kartu yang memang mendapatkan data gratis dari Kemenak, kalau nggak salah 11 giga. Oh iya, pakai data. Pakai iya. data itu. Akan tetapi ada yang tidak dapat itu gitu loh. Iya. Ini masalah. Jadi pergunung harus hadir, pergunung harus melakukan pengecekan ke bawah. Setelah itu kemudian pergunung baru membuat sebuah mungkin mengadvokasi terhadap orang-orang yang memegang kebijakan tentang itu gitu loh. Nah, sampean sebagai orang pergunung, apa yang telah dilakukan pergunung untuk ini? Ya, selama ini pergunung memaksimalkan sensus guru Nahdlatul Ulama yang disingkat Simas Perguno tersebut, ya salah satunya memang untuk mempermudah komunikasi antar lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Ya banyak sekali dari kemarin itu. Cuma yang selama ini menjadi fokus pemikiran Perguno itu peningkatan kompetensi guru dan
jaminan kesejahteraan guru seperti itu. Oke. Jadi ke depan ya bisa kita kembangkan gitu, karena memang di Sumeneb sekarang jumlah anggota Perguno itu peringkat kedua di Indonesia. Terus kami memang Perguno Sumeneb juga selain mengadvokasi terus fokus pada program-program peningkatan kompetensi, juga fokus terhadap pemerataan keanggotaan sensus penduduk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini, sehingga nantinya tidak ada lembaga-lembaga yang dalam tanda kutip terabaikan gitu. Karena terabaikan itu banyak faktor sebenarnya, bukan karena dari atas tidak turun, tapi yang bawah itu kurang komunikasi, kan banyak seperti itu. Ya, oke. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pendidikan kita hari ini ya mengalami politisasi gitu. Dari atas sampai bawah, bahkan sampai tingkat lembaga juga macam-macam lah, karena banyak kasus, tapi menjadi rahasia umum, jadi semua orang tahu bagaimana mekanisme pendidikan kita gitu kan. Terus oke lah, kita setuju lah dulu, anggap kita setuju bahwa di masa pandemi ini pendidikan memang harus daring, karena mau tidak mau kita harus menjaga kesehatan, itu penting gitu kan. Dan juga daring ini tidak mengurangi terhadap kualitas pendidikan kita, oke. Terus pemerintah harus hadir dalam persoalan ini juga, oke. Sekarang ada fenomena gitu kan. Sekarang ada fenomena di lembaga pendidikan kita. Di Sumeneb pada umumnya ada lembaga pendidikan swasta, ada lembaga pendidikan negeri, atau ada lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Dignas, ada di bawah naungan Kemenak atau Depak. Nah, sekarang karena SD itu daring, karena daring oleh orang desa itu dianggap sekolah tidak masuk gitu kan. Anaknya lebih banyak nganggur di rumah, karena tidak mungkin loh petani itu kemudian mendampingi anaknya daring karena dia harus bertani pagi-pagi. Kalau nggak bertani mereka nggak makan gitu kan. Ini masalah. Yang bermasalah bukan di kebijakannya, akan tapi di realitas sosialnya gitu kan. Terus kemudian sekarang banyak anak-anak SD pindah ke lembaga pendidikan madrasah. Ini fenomenal. Ini fenomenal. Kenapa? Karena SD dianggap tidak masuk, SD dianggap nganggur. Satu. Yang kedua, SD dulu itu setiap tahun mengikuti acara Agustusan rame-rame di jalan. Sekarang sudah nggak boleh. Di lembaga pendidikan hari ini, walaupun pandemi, walaupun melanggar terhadap kebijakan pemerintah, akan tapi tetap tiap tahun melakukan haflah gitu kan. Jadi haflah itu merupakan hiburan anak tiap tahun gitu kan. Ini fenomena. Bagaimana kemudian sampai menanggapi ini? Baik, dari yang pertama dulu tentang banyaknya seakan-akan kalau daring itu nggak sekolah gitu. Saya memahami pandemi, menganggap gitu ya, bukan memahami. Pandemi COVID ini menjadi momen penting bagi ibu-ibu, kaum perempuan untuk lebih dekat secara emosional kepada anak, untuk lebih mengontrol proses pendidikan anak dari rumah. Kelebihannya itu gitu ya. Iya. Jadi daring itu ternyata kelebihannya adalah menjaga emosional anak sama orang tua. Jadi bukan hanya ibu-ibu loh, bapak juga bisa mendampingi. Iya, cuma kita kan lihat tradisi budaya kita gitu kan, yang lumrah, yang yang sering ada di rumah kan lebih banyak ibu-ibu gitu kan. Walaupun di Madura ini kerja kalau bicara emansipasi itu ya di Madura semuanya kerja gitu. Iya, oke. Enggak, ini fenomenanya gimana? Fenomena yang telah saya paparkan tadi menurut sampean ini gimana gitu? Ya seperti ini. Sekarang coba kita positifkan pemahaman dulu.
yang banyak sekarang karena berbagai informasi miring yang beredar di masyarakat, seakan-akan corona itu cuma memiliki sisi negatif gitu, tidak sama sekali, seakan-akan tidak ada positifnya gitu. Padahal menurut saya dalam aspek pendidikan, hadirnya corona ini menjadi momen bagaimana orang tua itu berperan aktif, berpartisipasi dalam proses pembelajaran anaknya. Selama ini proses partisipasi orang tua itu kan cuma mendaftarkan tentang terkait keuangan, nanti sudah evaluasi atau laporan hasil pembelajaran, itu saja. Cuma dihimbau oleh sekolah, dimohon ibu-ibu para wali siswa untuk mengontrol anaknya. Tapi apakah himbauan itu dilaksanakan? Kan lembaga tidak bisa memastikan. Nah, sekarang ini menjadi momen sebenarnya kita perlu sosialisasikan kepada masyarakat. Kita harus mempositifkan anggapan kita terhadap corona, seperti itu. Pendidikan ini sekarang menitik beratkan pada, dengan hadirnya corona kita harus daring, menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi dan peran orang tua. Seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua siswa itu bisa mendampingi anaknya selama proses daring, itu kan jauh lebih efektif sebenarnya. Andai kata dalam proses belajar siswa anaknya itu tidak mengerti terhadap hal-hal yang ada yang tidak dimengerti yang disampaikan oleh gurunya, itu kan bisa dikontrol oleh ayahnya atau ibunya, oleh walinya. Nah, ini salah satu sisi positifnya gitu. Nah, terus kalau terkait realitas yang lain, hiburan-hiburan dan semacamnya, ya itu kan sebenarnya bukan termasuk dari bukan termasuk bagian dari pendidikan secara substantif. Itu kan apa ya istilahnya, hiburan itu selingan. Oke. Cuma seperti itu kan. Nah, kita harus memberikan solusi juga gitu loh. Dengan banyaknya anak SD yang pindah ke madrasah misalnya. Oh iya. Ini kita harus carikan solusi gitu. Jadi SD nanti makin muridnya habis gitu kan. Disedot oleh lembaga swasta karena sistem pendidikan daring ini. Iya. Siapa yang paling punya kewajiban untuk itu dan apa yang mau dilakukan gitu? Ya tentu menjadi tanggung jawab Apa perguno juga gitu. semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga swasta terkait yang semisi dalam hal memajukan pendidikan di Indonesia, itu ya semuanya bertanggung jawab seperti itu. Kalau lembaga pendidikan swasta, saya pikir ini malah menjadi sebuah momen. Oh, ini kita akan banyak murid gitu kan. Terus maksud saya, apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa gitu, kita nggak harus pindah sekolah gitu. Iya, artinya pemerintah ya harus memikirkan itu, harus membangun strategi yang itu sasarannya untuk para orang tua, para wali. Jadi tidak hanya mempromosikan tentang bahaya-bahaya corona saja, tapi bagaimana masyarakat ini memiliki anggapan yang positif dan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dalam pandemi ini untuk tetap bagaimana ya, bahwa adanya corona ini sebenarnya bukan alasan untuk pindah sekolah atau sama sekali tidak sekolah gitu. Selama ini kan tidak. Pemerintah itu hanya fokus pada bagaimana mensosialisasikan bahaya corona, terus bagaimana masyarakat itu taat protokol kesehatan dan semacamnya. Akan tetapi bagaimana mengantisipasi agar para orang tua itu tidak takut menyekolahkan anaknya, itu tidak diantisipasi seperti itu. Mungkin bisa jadi solusi ya, orang tua siswa di sekolah pendidikan SD dan yang di bawah Dignas itu misalnya orang tuanya dipanggil musyawarah, yang tidak punya Android dibelikan Android gitu ya.
yang nggak punya paket data dibelikan paket data gitu. Iya, Mungkin, itu lebih menarik gitu. ya mungkin bisa begitu gitu. Tapi uang siapa yang mau dibelikan gitu kan. Ini fenomena dan realitas yang ada di desa. Saya tadi di awal bilang bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta, Iya, betul. sedangkan Nazim Makarim itu tinggalnya di Jakarta. Dan mungkin sampelnya ya hanya di kota-kota besar. Nazim Makarim tidak tahu bahwa siswa itu ada yang anaknya petani gitu kan. Dan Iya. ketika ibunya dampingi anaknya, maka nggak bisa bertani. Kalau nggak bisa bertani, nggak makan. Gitu kan. Kalau tidak makan, maka siswa juga lumpuh. Ini menjadi sebuah permasalahan yang akut sebenarnya. Iya. Cuma kalau saya lihat realitas di bawah itu ya. Kalau di rumah saya, ini dalam skop kecil, saya orang desa yang 95% masyarakatnya itu petani. Setiap kakak sepertinya punya HP Android. Seperti itu. Terus kalau kita misalkan, kalau kita bicara paket data, hampir semua bapak-bapaknya siswa itu merokok. Anggaplah kalau rokoknya itu yang harga 8.000, dalam satu hari habis satu pak. Kalau 8 kali 30 dalam sebulan itu berapa? 8.000 kali 30 hari itu berapa? Oke, masuk akal. Nah, kalau kita mampu mengarahkan mindset para orang tua ini untuk bagaimana terselenggaranya pembelajaran terhadap anaknya ini jauh lebih penting dari merokok, itu tidak akan terjadi kendala. Betul. Seperti itu. Oke, benang merahnya adalah bahwa sebenarnya tidak harus muluk-muluk gitu. Apa yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat, gitu kan? Akan tetapi bagaimana yang lebih penting adalah kita itu merubah mindset dari wali, Betul. siswa, pola pikir gitu kan. Ya, masyarakat secara umum. Ya, karena di sini, Iya. karena masyarakat kan begini, petani kadang-kadang berbicara corona gitu kan. Ya. Petani kadang-kadang berbicara tentang pendidikan, bahkan kayaknya petani lebih hebat dari profesor gitu loh. Betul. Petani lebih hebat daripada dokter gitu kan. Jadi yang perlu dirubah betul tadi mindset. Jadi yang biasanya merokok sehari 3 pak dikurangi untuk dibelikan paket data, karena pendidikan anak itu lebih penting. Dan merubah pola pikir masyarakat itu adalah pekerjaan yang Butuh proses. Betul. Dan lama. Betul. Dan ini saya pikir penting juga Perguno kemudian mengedukasi masyarakat bagaimanapun caranya, silahkan didiskusikan di Perguno. Jadi biar Perguno tidak hanya menjadi sebuah organisasi yang vakum saja gitu loh. Yang orangnya ada, kegiatannya ada, tapi malah tidak jelas. Bahwa Perguno tidak vakum. Ya. Perguno sejak era pandemi ini fokus pada peningkatan kompetensi guru, bagaimana menyosialisasikan strategi pembelajaran secara daring. Sudah dalam sampai sekarang 7 bulan ya, mulai Januari 2021 ini di Sumeneb itu sudah, yang skop Kabupaten Sumeneb, Perguno itu sudah melakukan sekitar 3 kali pelatihan. Untuk pertama kali itu tadarus pendidikan berbasis digital. Di situ banyak guru-guru yang dilatih bagaimana melaksanakan proses pembelajaran secara daring, terus ujian menggunakan Google Form dan semacamnya, terus terakhir di materi tersebut dilatih rapot online, seperti itu. Terus yang kedua itu sama, masih dalam konteks peningkatan kompetensi guru, dan yang akan datang ini
akan ada pelatihan lagi, yaitu merancang konten pembelajaran yang bisa diakses melalui YouTube seperti itu. Ya, kita sebenarnya kalau kita mau berpikir pada output pembelajaran, ya kita bisa menggunakan medsos yang kita pakai sehari-hari. TikTok bahkan itu bisa digunakan sebagai media untuk pembelajaran yang efektif seperti itu. Oke, jadi Pergunu Kabupaten sudah berbuat untuk mengedukasi masyarakat tentang pendidikan di masa pandemi. Makanya kemudian Pergunu Kabupaten itu punya akar-akar di bawah ada Pergunu Kecamatan. Karena nggak mungkin loh kabupaten itu, Pergunu Kabupaten bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Makanya ada Pergunu Gulu-Gulu, ada Pergunu Peragaan gitu kan. Pergunu Gulu-Gulu apa yang sudah diperbuat untuk Gulu-Gulu? Nah, untuk Gulu-Gulu ini masih proses pemerataan keanggotaan untuk menjaring guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, sehingga nantinya program-program Pergunu yang direncanakan itu betul-betul merata ke bawah, itu tidak ada yang ketinggalan seperti itu. Jadi sampai saat ini masih terus mengakomodir guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk mendaftar di Simas Pergunu, sehingga nanti tergabung dalam satu grup. Jadi misalkan ada pelatihan peningkatan kompetensi guru, itu ya gampang untuk mengakses informasinya seperti itu. Jadi untuk Pergunu Gulu-Gulu tantangannya ada di internal Pergunu ya. Covid ini sudah 2 tahun. Iya. Jadi Pergunu Gulu-Gulu harus cepat melakukan pemerataan kepengurusan biar program-program Pergunu Kabupaten bisa nyampe ke bawah gitu kan. Jadi yang dikerjakan oleh Pergunu Gulu-Gulu sekarang masih persoalan internal Pergunu dulu gitu loh. Persoalan nanti di kabupaten ada program yang bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di Gulu-Gulu bisa di kabupaten dulu gitu. Tidak hanya fokus di situ sebenarnya. Sejak awal Pergunu Gulu-Gulu berdiri ini memang selalu mengikuti terhadap program-program Pergunu yang diselenggarakan di Pergunu cabang Sumeneb gitu. Bahkan pertama kali saya ikut itu justru pelatihan hypnoteaching itu Pergunu pusat gitu. Jadi serentak semuanya. Oke. Seperti ini kok malah berbicara tentang ya advertensi lah. Pergunu sudah berbuat, Pergunu sudah melakukan edukasi terhadap masyarakat. Jadi seperti yang dibicarakan tadi bahwa pemerintah menerapkan sistem daring di masa pandemi ini sudah tepat gitu kan. Jadi permasalahannya hanya ada di mindset masyarakatnya. Jadi yang tugas kita sebagai orang-orang pendidikan gitu kan, di mana di Sumeneb ini hampir 80% mereka S1-nya itu S1 pendidikan gitu kan. Jadi bahwa tugas ini bukan hanya tugasnya pemerintah, bukan hanya tugasnya lembaga-lembaga pendidikan. Jadi ini tugas semua pihak gitu kan. Betul. Tinggal siapa yang betul-betul punya keinginan untuk pendidikan ini baik, karena akar utama kita adalah pendidikan. Jika pendidikan kita itu bobrok, maka generasi kita juga akan amburadul juga. Betul. Gitu kan? Akan amburadul. Jadi saya pikir penting untuk Pergunu juga, penting untuk lembaga-lembaga lain juga melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat. Ya, gitu ya? sudah tepat, namun masih dirasa kurang sih sebenarnya, karena sampai saat ini yang pemerintah lakukan itu lebih pada membangun menata infrastruktur pendidikan secara daring di era pandemi ini. Pemerintah belum membangun motivasi
pemerintah belum membangun soft skillnya seperti itu. Ya ke depan Perguno sesuai visi misinya Perguno itu salah satunya yaitu meningkatkan kesejahteraan guru, kompetensi dan pengabdiannya seperti itu. Bagaimana di era pandemi ini, di saat kita mengajar murid tanpa tatap muka, di saat kita mengajar murid kadang hanya dengan mengunggah konten yang itu bisa diakses oleh siswa kadang pada saat pada saat guru bisa dalam aktivitas yang lain. Akan tetapi bagaimana caranya itu tidak mengurangi hasil atau output dari pembelajaran yang diharapkan seperti itu. Itu menjadi pemikiran. Jadi yang akan dikembangkan juga, yang akan digarap juga ke depan itu selain pada advokasi peningkatan kesejahteraan guru dan profesionalisme karir guru dan kompetensi guru, Perguno juga akan bagaimana akan memikirkan dan menyusun strategi bagaimana meningkatkan motivasi mengajar guru. Sekarang itu menjadi masalah sebenarnya gitu ya. Ketika ada fasilitas kesejahteraan dan semacamnya, ada tunjangan ini, sertifikasi dan semacamnya, ada sejumlah guru itu hanya memikirkan profesionalitas mengajar. Padahal kalau kita memahami pendidikan secara mendasar gitu ya, hakikat pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai makhluk sosial ini berhak terhadap pemenuhan hak-hak manusia yang lain. Seperti itu. Kita sebagai guru ini memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, bukan hanya yang wajar seperti itu. Nah, kalau itu sudah menjadi kewajiban, apakah kalau dibayar pahalanya hilang? Nah, itu banyak yang salah kaprah kemudian. Jadi aspek spiritualitas dalam mengajar itu sekarang banyak yang hilang. Seakan-akan mengajar itu sekarang menjadi karir profesional yang di situ hanya dituntut bekerja, bukan beribadah. Nah, Perguno di sini akan meluruskan gitu. Bahwa dibayar itu tidak menghilangkan pahala kita dalam pengabdian seperti itu. Nah, itu akan menjadi motivasi yang akan berdampak pada efektivitas pembelajaran seperti itu. Jadi ya lumayan lah bahwa di masa pandemi ini seharusnya guru lebih disejahterakan gitu kan. Kalau berbicara profesionalitas ya guru sudah punya legalitas formal, jadi sudah profesional gitu kan. Walaupun dibayarnya tidak banyak yang tidak dibayar profesional juga gitu kan. Tapi itu pilihan gitu kan. Kenapa guru kok tetap mengajar padahal nggak dibayar profesional? Itu pilihan aja. Kalau sudah tercebur ke dalam persoalan pendidikan, jadi ya harus. Walaupun banyak guru-guru yang diintimidasi, terutama guru sertifikasi itu diintimidasi sama lembaga gitu kan. Kalau tidak full 4 hari maka dipotong sekian, padahal gajinya itu berapa, hanya nggak nyampe 1,5 juta. Iya. Jadi itu padahal itu tunjangan profesi guru, bukan gaji guru. Kadang-kadang guru malah nggak digaji oleh lembaga karena sudah ada tunjangan gitu kan. Ya itu kan lembaga tidak paham itu tunjangan bukan gaji gitu kan. Dan uang 1,5 juta itu nggak bisa dimakan 1 bulan loh. Iya. Makanya gurunya itu kalau tidak punya kerjaan sampingan ya hidup tapi loyo gitu kan. Itu guru sertifikasi. Apalagi sekarang di masa pandemi gitu kan. Jadi di masa pandemi ini guru harus lebih disejahterakan biar lebih semangat ngajar. Mungkin ini lebih lebih gampang lah. Pemerintah memberikan tunjangan terhadap guru di masa pandemi. Oke, lebih gampang karena guru sudah ada datanya gitu kan. Akan tapi pemerintah hadir untuk mensejahterakan peserta didik juga ini harus dipikirkan di masa pandemi ini.
Iya. Karena bukan hanya 2 kali lipat gitu kan. Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa di masa pandemi ini bukan hanya 2 kali lipat. Ini penting. Ya kadang-kadang pemerintah kan hanya membuat kebijakan tapi tidak ada pengawasan. Di semua lini begitu gitu. Di semua lini begitu. Ada program, ada kebijakan selesai tapi pengawasan tidak ada. Tidak ada, betul. Jadi di semua pemerintah di semua lini begitu. Tapi karena kita orang pendidikan, kita cukup fokus berbicara tentang pendidikan karena sekarang masa pandemi ya fokus di pendidikan di masa Pandemi. gitu kan. Iya, tapi kan praktek-praktek itu bukan sistem, bukan kebijakan dari pusat seperti itu. Itu kan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum di lembaga di bawah seperti itu. Gara-gara Indonesia mungkin terlalu lebar ya. Iya. Jadi pemerintah nggak bisa jangkau sampai ke akar rumputnya gitu kan. Jadi perilaku menyimpang itu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama yang muda-muda ini, bagaimana ke depan itu harus diubah. Dan mengingat beratnya mengubah penyakit itu ya. Jadi pengurus pusat, ketua Perguno pusat itu Kiasep menginisiasi teacherpreneur karena begitu sulitnya mendisiplinkan mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan di bawah. Jadi ketua pengurus pusat Perguno itu berpikir bagaimana kalau kita membangun teacherpreneur seperti itu. Jadi diharapkan guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama itu memiliki usaha, namun usaha tersebut tidak mengganggu pada profesionalitas karir guru-guru tersebut seperti itu. Dan itu sekarang sudah dibangun dan beberapa kali ada pelatihan dari pusat kemarin ya secara daring karena sudah masuk pandemi. Dan itu ke depan ya akan terwujud seperti itu dalam rangka. Sampean guru sertifikasi ya? Belum. Belum. Guru sertifikasi nggak sejahtera, apalagi yang nggak sertifikasi gitu ya? Lah iya. Maksudnya dalam pendidikan. Iya. Kalau persoalan rezeki itu kan Allah yang ngatur. Gitu. Betul. Jadi ternyata tidak sertifikasi pun bisa survive hidup gitu kan? Iya. Tapi karena kita orang pendidikan, maka kita ya bagaimanapun caranya kita harus memajukan pendidikan. Betul. Dibayar atau nggak dibayar ya karena itu tugas kita ya itu pilihan loh. Kenapa kemudian sangat berpikir kita ya kenapa sampean dulu ngambil jurusan PAI gitu kan, berarti sampean pengen punya tugas untuk ngurusi pendidikan. Saya sebenarnya bukan jurusan PAI, saya lebih ke jurusan ekonomi, cuma ngajar itu hobi. Jadi kalau saya ngajar itu seneng. Jadi saya menganggap gitu, menjandring coba ngapusin abe gitu. Tapi ngajar itu saya niatkan rekreasi gitu. Jadi saya di kelas ya, saya tidak pernah bikin siswa jenuh. Berarti jadi, di masa pandemi sampean masuk? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah terus mulai pandemi ini, daring ini, ya saya menggunakan metode-metode yang kreatif. Jadi saya coba merealisasikan accelerated learning itu melalui daring. Ya memang butuh perencanaan yang matang. Saya kira di masa Seperti pandemi itu. sampean masuk ngajar berarti sampean melanggar kebijakan pemerintah. Oh tidak, kalau selama pandemi tidak masuk tatap muka. Masuk nggak apa-apa, wong pemerintah nggak ngawasi kok. Iya memang tidak semua sih. Memang tidak semuanya daring. Ada sejumlah materi-materi tertentu yang harus tatap muka, iya seperti itu. Kayaknya di masa pandemi ini nggak ada pengawas pendidikan yang datang ke lembaga pendidikan gitu kan. Iya apalagi PPKM sekarang ini. Ya mungkin pengawasnya pakai daring juga ngawasi. Iya dari jarak jauh. Betul. Sampean ini orangnya pemerintah atau gimana? Pokoknya Karena saya fokus pada pemajuan pendidikan, bukan soal pemerintah, bukan. Seperti itu. Saya kalau mengikuti seluruh kebijakan pemerintah ini akan kesulitan gitu. Jadi
seperti kurikulum dan semacamnya, selama ini saya tidak banyak ikut yang dari pemerintah karena saya anggap banyak yang kaku sebenarnya. Jadi target saya, oke lah kurikulumnya seperti ini. Saya lihat outputnya. Targetnya itu apa? Seringkali saya menggunakan metode dan media-media saya sendiri, saya cari sendiri, explore sendiri. Yang penting outputnya ini sampai seperti itu. Jadi kurikulum pemerintah itu yang fleksibel. Iya. Tergantung kita mau digimanakan, gitu kan. Jadi pemerintah kan nggak mungkin loh. Pemerintah itu tidak membuat kurikulum, karena kalau pemerintah nggak buat kurikulum, ya sama aja kita itu tidak hidup di negara, sama aja kita hidup di hutan belantara, gitu kan. Buat kurikulum, akan tetapi ya kita sebagai orang pendidikan jadi harus explore sendiri. Iya. Gitu kan. Yang penting outputnya. Betul. Sampean tadi. Jadi hari ini tidak berbicara saya orangnya pemerintah, saya oposisi dan iya. Kita ini pejuang pendidikan. Ya, kenapa? Walaupun kita itu ngaku orangnya pemerintah, kita itu ada di desa dan tidak menikmati kebijakan pemerintah, tidak memiliki uang dari pemerintah, gitu kan? Secara langsung. Langsung. Walaupun kita oposisi juga sama, Jokowi tidak dengar kita mau beli apa, gitu kan? Iya, betul. Tapi semoga Jokowi bisa lihat acara kita. Ya harus dengar. Minimal ya Menteri Pendidikan gitu. Minimal Menteri Pendidikan, atau minimal karena kita santri, minimal Kusyakut dengar, Kusyakut lihat, gitu kan? Kalau Kusyakut nggak lihat, minimal staf-stafnya yang teman-teman kita di sana itu tahu, gitu. Betul. Bahwa kita Gus pejuang pendidikan. Gus. Tidak dibayar kita itu. Kita itu hanya pengen memajukan bangsa Indonesia, terutama kaum Nahdliyin, gitu kan. Ini loh. Jadi makanya kita kurus-kurus. Iyalah karena kita itu hanya berjuang dengan, ya kalau dibilang ikhlas, saya pikir ikhlas itu nggak harus diucapkan, gitu. Iya. Ikhlas itu ya ada di hati kita masing-masing. Jadi ini pejuang guru NU, pejuang pendidikan NU, yang berjuangnya itu tidak karena apa-apa, tapi karena untuk memajukan masyarakat Indonesia secara umum, gitu loh. Betul, melalui pendidikan. Pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Atau kemarin ada kurikulum K13 full day, gitu kan. Full day itu bagi kita ya sudah bukan yang asing lagi. Kita belajarnya 24 jam. Betul. Kita pesantren, kita mondok, gitu kita kan. Santri. Bagi pendidikan negeri mungkin full day penting. Karena mereka sekolahnya dari jam 8.30 mungkin sampai jam 13.30 sudah pulang ke rumah, itu penting, gitu. Kalau kita dengan K13 kemarin itu sudah tidak kaget lagi, biasa aja. Wong kita itu bukan hanya full day, kita itu 24 jam. Jadi kalau ada kebijakan full day masih ada diskusi dan macam-macam, yaitu mereka bagi yang full day-nya baru, gitu. Kita full day sejak Kasim Mas Ari itu sudah full day. Sejak Wali Songo itu kita sudah full day, gitu. Mereka yang pendidikannya pendidikan negeri full day-nya baru 2013. Ya kan? Betul. Jadi masalah itu banyak di tengah pandemi, gitu kan. Jadi Indonesia ini semakin akut. Bahkan sekarang perguruan tinggi yang daftar yang sekarang semester 3 itu malah nggak pernah ketemu sama teman-teman sekelasnya, gitu. Iya. Iyalah karena apa? Karena daring semua, gitu. Daftarnya tetap, duitnya tetap, tapi pelajarannya di rumah, gitu kan. Ya atau walaupun tidak mengurangi ketiga unsur tadi, tapi paling tidak ya sosial kita itu kurang. Dan ini tidak masalah karena masa pandemi, gitu. Terus ada fenomena baru untuk COVID yang sekarang terjadi, gitu. Iya. Artinya kalau kebijakan pemerintah ini tetap, mungkin karena apa? COVID hari ini ternyata tidak menyerang anak-anak, tidak menyerang anak SD sampai SMA. Jadi mereka tetap
sehat-sehat saja gitu. Iya. Nah ini juga penting untuk pemerintah, wahai pemerintah gitu. Ini penting untuk dilakukan sebuah evaluasi gitu. COVID enggak nyerang anak-anak atau nyerang anak-anak tapi enggak mempan gitu kan. Saya lihat di daerah saya enggak ada loh anak-anak yang sakit COVID kemudian meninggal gitu. Ada meninggal kemarin demam berdarah. Bukan COVID gitu. Ini bener loh. Saya bukan dokter tapi saya di realitas masyarakat saya begitu gitu. Ini bisa mungkin jadi apa ya, evaluasi bagi pemerintah. Misalnya, oke, udah nggak usah daring karena ternyata yang meninggal itu orang-orang tua gitu kan. Mungkin bisa begitu. Pergunu juga mungkin bisa gitu. Iya. Bisa turun ke bawah, lihat di desa A, oh ternyata yang umurnya SMA ke bawah meninggalnya bukan COVID rata-rata gitu kan. Jadi mungkin dengan data yang dikumpul oleh Pergunu nanti bisa menjadi apa, kebijakan pemerintah berubah. Masuk aja yang kuliah oke nggak usah masuk karena sudah agak tua-tua, mungkin begitu gitu. Ya saya kira kalau Pergunu ke sana itu ya mungkin kurang apa ya, karena pertama secara SDM gitu. Kita ketika kita bicara virus itu, saya pribadi ya tidak pernah belajar ilmunya gitu. Oh, anggota Pergunu nggak ada yang dokter ya? Ya ada sih, cuma tidak banyak. Karena emang Ya, rata-rata kalau dokter itu bukan guru. Kalau dokter kandungan jangan ngurusi virus. Terus kalau dokter kandungan ngurus apa itu? Pergunu ada dokternya tapi dokter kandungan ya nggak bisa juga gitu kan ya. Jadi paling nggak ya dokter umum gitu kan. Jadi ini juga masukan bagi Pergunu agar Pergunu tidak hanya merekrut orang pendidikan saja gitu. Orang hukum juga karena ada divisi advokasinya gitu kan ya. Ya tidak juga, karena kita harus skala prioritas kan. Jadi Pergunu tetap fokus pada aspek pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru, bagaimana target pendidikan itu bisa tercapai, ya Pergunu di situ. Iya. Ya mungkin begitu dulu. Iya. Akan tapi saya berdoa semoga pandemi cepat selesai gitu. Amin, amin. Pandemi cepat selesai, biar diskusi kita tidak hanya persoalan pendidikan di suasana pandemi ini, kita sudah bukan bosan gitu ya. Kalau bosan kayak kita marah sama Tuhan gitu kan. Kita mau diskusi hal-hal lain untuk memajukan bangsa kita. Kita tidak hanya berkutat dalam persoalan pandemi ini. Semoga cepat normal, sekolah tetap balik semula, dan kita akan berbicara tentang kemajuan-kemajuan Indonesia yang lain.